Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Lanut, Bapak Camat, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh. Semua yang hadir subuh ini mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Yang ngomong bukan Abdul Somad. Hadis Nabi Muhammad SAW. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Jadi kalau mau dapat pahala seperti sholat sepanjang malam, tahajudnya Nabi Muhammad SAW, istiqomah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat istiqomah sholat subuh berjamaah. Orang yang paling banyak dapat berkah hari ini di Makassar, di Maros, di Sulawesi Selatan, di Indonesia, di dunia ini, yang paling banyak dapat berkah adalah orang yang sholat subuh berjamaah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada orang yang paling awal bangun subuhnya. Jadi yang awal bangun jam 2 paling banyak dapat berkah, yang bangun jam 3 banyak dapat berkah, bangun jam 4 dapat berkah, yang 5 dapat berkah, bangun matahari sudah terbit kencing setan di telinganya. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Menyediakan toilet setan bagi orang yang tidak subuh berjamaah. Padahal ini hari libur, hari Ahad libur, tapi Masjid Jami' Nurul Iman tetap ramai sholat subuh berjamaah. Padahal hari libur nih banyak orang yang balas dendam karena 6 hari bangun-bangun, hari ini tidak usah kita sholat subuh. Kenapa? Tanggal merah libur. Nah, ini membuktikan kebaikan yang luar biasa. Subuh usahakan habis sholat subuh itu jangan keluar masjid. Kalau kebetulan ada ustadz, ngaji, buat pengajian. Kalau ustadz tidak ada, baca kitab Riyadhus Shalihin. Ustaz Abdul Somad setiap Rabu subuh baca Riyadhus Shalihin di Pekanbaru, di Riau. Kami ustadz di Masjid Jami' Nurul Iman nggak ada kitabnya. Ada kitab Riyadhus Shalihin. Mana itu? Ustadz kok tahu? Saya lihat tadi. Ada kitab Riyadhus Shalihin. Bacakan hadis 1, hadis 2, hadis 3. Yang tidak tahu tanya sama ustadz. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Usahakan habis sholat subuh ngaji. Tidak ada ustadz, baca kitab. Tidak ada yang bisa baca kitab, baca Quran. Baca Quran tidak bisa, pejamkan mata, berzikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai jam berapa? Sampai jam 6.26. Dari mana waktu 6.26 itu? Terbit matahari haram sholat, tergelincir matahari haram sholat, tenggelam matahari haram sholat. Kenapa 3 waktu itu tidak boleh sholat? Karena menyerupai perbuatan musyrik jahiliyah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Makanya tenggelam matahari tidak boleh sholat menjelang tenggelam matahari sampai nampak merah di ufuk barat, barulah boleh, namanya sholat maghrib. Tergelincir matahari tidak boleh
sampai masuk waktu zuhur, lebih kurang 10 menit sebelum waktu zuhur, sampai akhirnya azan zuhur baru boleh sholat. Nah, ketika terbit matahari ini jam berapa baru boleh sholat? Jam 6.26. Ustadz tahu dari mana di kota Makassar, di Maros jam 6.26 boleh sholat? Sudah tertulis di jam dinding. Usahakan masjid-masjid supaya jamaahnya jangan sampai salah. Ada syuruk 6:02, duha 6:26. Apa maksud syuruk 6:02? Berarti jam 6:02 terbit matahari, namanya syuruk. Saat matahari terbit kita tidak boleh sholat, karena itu waktu dipakai menyembah berhala. Lewatkan itu, maka dibuatnya duha 6:26, barulah boleh sholat. Sholat apa namanya? Kalau cukup 3 syarat, namanya sholat sunat isyraq. Waktu terbit matahari namanya syuruk, nama sholatnya isyraq. Syaratnya 3. Pertama, sholat subuh berjamaah. Nomor 2, jangan keluar masjid setelah sholat subuh, berzikir, baca Quran, pengajian. Yang ketiga, sampai terbit matahari. Jadi kalau sholatnya di rumah atau tidak ke masjid, atau habis sholat pulang, tetap boleh sholat sunat jam 6.26. Kalau cukup 3 syarat, namanya sholat sunat isyraq. Kalau tidak cukup 3 syarat, namanya sholat duha. Jangan sampai pegawai kantor BUMN ngantri orang urusan di kantor sampai jam 9, jam 10, panjang antrian di bank, di kantor BUMN, kantor dinas. Tanya, kenapa ramai betul orang ngantri? Urusan Pak. Pegawainya mana? Pegawainya sholat duha di musola. Sholat duha hukumnya sunnat, melayani orang banyak hukumnya wajib, meninggalkan yang wajib gara-gara yang sunnat haram hukumnya. Makan duit negara, APBD, APBN, digaji per menit, per detik di kantor, makan duit haram. Maka sholat sunat duhanya kapan? 6.26 sudah boleh sholat duha. Sebelum berangkat kerja, jam setengah 7, jam 7 sholat duha baru berangkat. Tapi katanya duha itu jam 8, jam 9, itu waktu afdal. Adapun waktu boleh jam 6.26 sudah boleh, tapi waktunya ini berubah-ubah sesuai dengan terbitnya matahari. Bagaimana kami bisa tahu nanti Ustaz Abdul Somad sudah pulang, kami nggak tahu lagi jam berapa? Mudah saja, datang ke Masjid Jami' Nurul Iman, lihat sebelah kiri. Ini pendidikan yang baik. Terus kalau kami sholat sunat isyraq nanti pahalanya apa? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Jam 6.26 summa yusalli rak'ataini, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Niatnya usalli sunnatal isyraq, pakai qaf, usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala, saya sholat sunat isyraq 2 rakaat lillahi ta'ala. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti ibadah haji dan umrah. Ini keringanan yang diberikan Allah. Saya tidak tahu di Makassar, di Maros, di Sulawesi Selatan berapa lama daftar tunggunya. Tapi kalau di Pekanbaru Riau, store 2024, berangkat 2050. Bagi saya yang sekarang umur 25 tahun ini, berarti umur 50 nanti baru berangkat. Bayangkan itu. Jangan kecewa, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Kenapa? Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. 6.26 untuk waktu Masjid Jami' Nurul Iman Sulawesi Selatan. Maka sholat sunat 2 rakaat dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah.
Nah, jadi Allah itu maha pemurah. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan itu tidak adil, saya tidak punya duit, tidak bisa pergi ke Makkah, ONH plus mahal. Saya dulu tidak tahu kenapa disebut dengan ONH plus. Ternyata setelah saya sekolah ke Mesir baru saya tahu. Plus itu artinya fulus. ONH fulus. Karena mahal biayanya. ONH biasa daftar tunggunya panjang. Tapi orang lupa Allah berikan keringanan. Sholat subuh berjamaah, sholat sunat 2 rakaat, mendapatkan pahala haji dan umrah. Ini Ustaz ngomong begini ada hadisnya? Ada. Di mana hadisnya? Dalam Sunan At-Tirmidzi. Siapa yang menulis kitab itu? Imam Abu Isa Ibnu Sawrah At-Tirmidzi. Itu hadisnya sahih atau tidak sahih? Hadisnya hadisun hasan. Nah, hasan kan tidak sahih. Sahih dengan hasan sepakat ulama boleh dijadikan sebagai landasan akidah, landasan hukum halal haram, dan landasan dalam beribadah. Maka jangan ragu tentang melaksanakan sholat sunat isyraq. Apakah nanti kita laksanakan sendiri-sendiri atau berjamaah? Sendiri-sendiri. Selesai saya tausiah, Bapak Ibu sholat sunat isyraq. Ketika Bapak Ibu sedang sholat sunat, saya pun pulang. Cuman di belakang nih nggak ada pintu nampaknya. Oh ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau dalam sholat kita menyebut nama orang boleh atau tidak? Misalnya nama suaminya Mas Parno. Disebutnya nama suaminya Allahumma arham Mas Parno. Apakah sholatnya batal? Menyebut nama orang dalam sholat tidak batal, tapi menyebut satu kata yang bukan bahasa Arab batal. Allahu Akbar. Datang orang ngetuk pintu, tuk tuk tuk, sedang sholat, batal. Atau waktu sedang sujud, keluar dari mulutnya, luluskan PNS, batal. Karena keluar bahasa yang bukan. Tapi kalau nama orang tidak batal. Mana dalilnya menyebut nama orang tidak batal? Buka kitab biografi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, Imam mazhab yang keempat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Hambali mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya arba'ina sanah, 40 tahun. Apa bunyi doanya? Allahumma firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan saya, ampunkan orang tua saya, dan ampunkan dosa guru saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu dalil tidak batal menyebut nama orang dalam sholat. Ustaz, ya, kalau nyebut nama pacar Pak Ustaz, pacaran haram, melakukan hubungan yang haram, dikemas dengan yang halal. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat dari pacaran, insya Allah. Selamat dari zina, selamat dari hubungan yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang namanya disebut dalam sholat, memang dia sebagai rukun sholat. Kalau tidak disebut, maka batal sholat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba kantong bergoyang, handphone berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, halo, sebentar ya. Batal sholat menurut mazhab Syafi'i. Kenapa batal sholat? Karena dia lupa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sependek-pendek solawat. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, guru besar usul fiqih, mantan mufti Mesir, ulama Al-Azhar,
Kata beliau, solawat yang paling afdal, solawat yang ada nama Ibrahimnya, disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. 4 kali. Ustaz Abdul Somad masuk ke Masjid Jami' Nurul Iman, menyebut namanya sudah 12 kali. Kok 12 kali Ustaz? Masuk tadi tahiyatul masjid, Ibrahim, 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 Ibrahim. Habis itu qabliyah subuh, Ibrahim, 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 Ibrahim. Habis itu sholat subuh, Ibrahim, 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 Ibrahim. Habis itu nanti sholat sunat isyraq, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Itu di dalam sholat. Bagaimana dengan di luar sholat? Sayang saya dengan ayah saya, dengan ibu saya, belum ada saya sebut namanya. Tapi nama dia sudah kita sebut. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nanti anak ibu nanya, Mama, 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 ya, kenapa Nabi Ibrahim itu disebut dalam sholat sampai 4 kali? Pokoknya dari mama kecil sudah begitu. Ayah, 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 ya, kenapa yang disebut nama Nabi Ibrahim bukan nama Nabi Adam, bukan nama Nabi Idris, bukan nama Nabi Nuh, bukan nama Nabi Zakaria, bukan nama Nabi Yahya? Kenapa Ibrahim, 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 Ibrahim? Kata Ustadz, jangan banyak nanya. Kalau banyak nanya nanti masuk neraka. Begitu cara membungkam anak-anak biar supaya dia nggak banyak nanya. Kalau anak bertanya, itu menunjukkan dia berpikir, maka usahakan untuk menjawab. Kalau belum bisa jawab, cari jawabannya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena semua agama samawi ketemu pada titik Ibrahim alaihissalam. Samawi diambil dari kata sama. Sama artinya langit. Agama yang diturunkan dari langit, yang dibawa oleh Nabi, disebut dengan samawi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Imran. Imran punya anak cucu keturunan namanya Musa. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa adalah agama Islam, tapi dirubah oleh orang Yahudi. Mereka sebut nama agama sekaligus suku mereka dengan suku Yahudi. Enggak Pak Ustadz, itu sekarang negaranya bukan Yahudi, namanya Israel. Apa beda Yahudi sama Israel? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub namanya 2. Satu Yakub, satu lagi Israel. Maka anak cucu keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Israel hamba Tuhan. Asli nama itu bagus, cuman anak cucunya tidak bagus. Israel hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdul Somad. Abdul itu hamba, Somad itu Tuhan. Jadi nama saya ini kalau Israel. Tapi jangan nanti gara-gara ini ada yang hamil, mohon maaf, punya anak, Pak Ustadz, siapa kasih nama anak saya? Israel. Nanti dia diserang Palestina. Maka disebut dengan Bani Israel. Kalau Yahudi, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara seibu sebapak namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Insya Allah Pak Ustadz, nanti saya jelaskan di rumah anak saya.
Papa, apa beda Yahudi dengan Israel? Nabi Ibrahim punya anak terus, tak siapa aja namanya, ujung-ujungnya Yahudi. Nah, gitu caranya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara semua. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Saya melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Saya melihat 11 bintang tambah matahari dan bulan bersujud kepada saya. Apa arti mimpinya itu? Ternyata arti mimpinya 11 bintang 11 saudara, matahari ayah, bulan ibu, 11 bintang 11 orang saudara. Yusuf ditambah ayah dan ibunya datang menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu Nabi Yusuf sebagai Perdana Menteri Mesir. Maka mimpi ini luar biasa, ada takwilnya. Ustadz, saya selalu mimpi Pak Ustadz. Mimpi apa? Mimpi menang judi online. Pasti sebelum tidur main slot. Mudah-mudahan kita selamat dari judi. Sekarang main judi luar biasa. Dari mana modalnya main judi online? Ada pinjaman online, pinjol. Mudah-mudahan anak-anak kita, berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak tiap bulan dapat tagihan-tagihan. Ternyata bapaknya tidak main judi, ibunya tidak, tapi anaknya main handphone, padahal sudah dikunci pakai cap jempol. Rupanya bapaknya tertidur, dipakai jempolnya. Hati-hati Pak, kalau bisa ibu bapak tidur pakai sarung tangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keturunan dari saudara Nabi Yusuf tadi melahirkan dari Yahuza cucu cicit keturunan namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Imran laki-laki punya istri namanya Hannah. Menikah Imran dengan Hannah, lahir anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Jadi Isa dengan Musa ketemu pada titik Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad SAW dari jalur mana? Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim, tapi bukan dari jalur Ishak, tapi Nabi Muhammad dari jalur Ismail. Muhammad SAW anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tiga nabi ini, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu pada kakek yang terdekat, Ibrahim alaihissalam. Saya ini keturunan Nabi. Bagus. Ustaz Somad keturunan Nabi, saya keturunan Nabi. Nabi apa? Nabi Adam. Kalau ada di sini orang yang mengaku saya bukan keturunan Nabi Adam, mohon maaf, berarti keturunan monyet. Bukan kata saya, kata Charles Darwin, teori evolusi. Karena kata dia, dunia ini awalnya nggak ada manusia, tapi lalu kemudian monyet berevolusi menjadi manusia. Salah satu cirinya adalah ada bulu di badannya. Saya lihat berbulu badan saya, berarti saya dari monyet. Nauzubillah. Kita tidak evolusi dari monyet. Justru monyet itulah yang berasal dari manusia. Ketika disuruh Allah untuk mencari ikan hari Sabtu, wahai Bani Israel, kamu mau beribadah hari apa? Pilih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pilih mau ibadah hari apa? Kata orang Yahudi, kami mau beribadah hari Sabtu ya Tuhan. Hari Sabat namanya. Lalu kemudian pada hari Sabtu banyak ikan datang.
Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari Sabtu banyak ikan, di hari yang lain nggak ada ikan. Mereka pun sibuk mencari ikan pada hari Sabtu sampai lupa beribadah. Allah murka dan marah. Apa kata Allah? Kunu qiradatan khasiin. Berubahlah kamu menjadi monyet. Karena Allah Subhanahu wa taala murka. Itu maka disebut Yahudi Israel yang ada sekarang itu adalah keturunan-keturunan monyet. Karena tidak ada akal hati perasaannya. Tadi di mobil saya mau kemari, saya buka internet, gambar jenazah-jenazah anak-anak kecil korban dari serangan Israel ke Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban kenapa nama Nabi Ibrahim disebut. Bukan sekedar menyebut nama Nabi Ibrahim, tapi mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim. Ada seorang laki-laki namanya Azar. Siapa namanya? Azar. Azar ini kerjanya membuat patung. Patung dibuat, dijual. Semua patung-patung yang disembah oleh masyarakat Babilonia, Babel. Dalam Quran disebut daerah itu Bibabila, Babel. Nanti kita kalau ditanya Babel itu di mana? Babilonia, Irak. Bukan Babel Bangka Belitung. Itu di samping Pulau Sumatera. Di Sumatera Selatan, Palembang. Ini Babel, Babilonia, Irak. Di Irak ini mereka menyembah berhala-berhala, patung-patung. Dan patung itu yang membuatnya, tukang buatnya namanya Azar. Azar punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Diabadikan nama Azar dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau membuat patung berhala menjadi Tuhan? Azar ngamuk. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, mendakwahi aku, melarang aku buat patung, nyembah patung, la arjumannaka, ku lempar kamu pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan aku. Ibrahim, jangan ceramahi saya. Kalau kamu tetap menceramahi saya, mendakwahi saya, la arjumannaka, saya rajam kamu, saya lempar kamu pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan saya. Nabi Ibrahim orangnya lembut. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bi hafiya. Allah mengampunkan segala dosa-dosa saya, dan Allah dekat dengan saya. Allah mengabulkan doa saya. Ini pelajaran bagi pemuda hijrah, anak-anak muda yang taubat, tergabung dalam Biker Subuhan, anak-anak muda yang hijrah taubat, membuat komunitas. Rata-rata pertanyaan mereka mirip nasibnya macam Nabi Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh nanya Pak Ustadz? Boleh. Apa pertanyaannya? Gimana Pak Ustadz, ayah saya nggak sholat? Tenang adik-adik, nasib kalian macam Nabi Ibrahim. Belum ada apa-apanya itu. Nabi Ibrahim punya ayah bukan sekedar nggak sholat, tukang cetak batu berhala. Bayangkan, semua patung-patung berhala yang disembah orang kafir musyrik, tertulis di tengkuknya, made in Azar. Dia punya percetakannya. Itulah ayah Ibrahim. Tapi dia tetap beradab, sopan santun. Dia tidak mengatakan, Azar kafir, penghuni neraka jahanam. Makanya jangan kalian mentang-mentang udah ngaji, udah hijrah, udah tobat, udah sholat, pulang ke rumah, panggil ayah sama ibu yang belum sholat, ya ayyuhalladzina kafaru. Mana adabmu? Mana sopan santunmu? Jangan ajari ayahmu bicara, jangan ajari ibumu berkata-kata. Kenapa? Karena kau pandai bicara, mereka yang mengajarmu. Anak tidak pernah tua di depan mata orang tua. Saya ustadz tamat Mesir,
tamat Maroko, pulang ke rumah, tapi di depan ayah ibu saya tetaplah anak kecil yang baru pandai berbicara. Tidak pernah saya ceramahi orang tua saya. Ingat saya almarhumah emak saya pulang dari musola, dekat rumah saya ada musola kecil namanya musola Al-Makmur. Apa kata dia? Tadi ustadz kami ceramah di musola, Mat. Kata dia bagus puasa di bulan Rajab ini. Dia suka puasa bulan Rajab, sudah tua, umurnya 70-an. Saya bilang, Mak, jangan puasa bulan Rajab, nanti lemah di bulan Ramadan. Bulan Rajab itu puasanya puasa bulan haram, bagus, tapi jangan terus puasa bulan Rajab, tidak baik bagi kesehatan. Ustadz kami tadi yang ngomong, hebat ustadz kami itu, Man. Jadi bagi dia lebih hebat ustadz dia yang di musola daripada saya. Dia pergi umroh, pembimbingnya Ustadz Yurnalis namanya di kota Pekanbaru, dengan Ustadz Mawardi Muhammad Saleh namanya di kota Pekanbaru. Pulang dia umroh, dia kasih tahu ke saya, aku umroh tadi, Mat, hebat pembimbing kami itu. Kira-kira kau bisa nggak ceramah macam dia ya? Di depan mata orang tua, anak tetaplah anak kecil yang belum bisa apa-apa. Maka jangan pernah menceramahi orang tua. Kenapa? Karena kau serius, mereka melihatmu lucu. Lucu kau ya, anak kecil udah pandai ceramah gitu ya. Maka doakan mereka berakhlakul karimah, belikan dia kain sarung, belikan dia peci, belikan dia tasbih, ibu belikan dia mukena, berikan dia hadiah, doakan dia tengah malam, teteskan air mata, munajat kepada Allah, berlemah lembutlah kepada dia. Jangan sampai ibumu, ayahmu berkata, dulu kusangka kalau anakku hijrah ngaji dengan Ustadz Abdul Somad dia jadi baik, sekarang malah kurang ajar. Memang betul ternyata Ustadz Somad itu Ustadz radikal. Saya mau anak-anak muda setelah dia tobat, setelah dia hijrah, Masya Allah ternyata hadir Baiker Subuhan itu datang bawa bendera, luar biasa. Ini ibu-ibu yang mau cari calon menantu Baiker Subuhan. Baiker Subuhan ini hebat, Bu. Subuh ke masjid, subuh aja, yang lain enggak. Maksudnya sholat yang paling berat kan sholat subuh, ngelawan kantuk, ngelawan tidur, malam libur, nongkrong anak-anak sampai payah bangun. Mereka subuh aja datang ke masjid, apalagi zuhur, asar, maghrib, isya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari riba, selamat dari LGBT, selamat dari pacaran, punya komunitas dengan kawan-kawan yang baik-baik dan istiqomah iman Islamnya insya Allah. Jangan pernah ibu bapak berhenti mendoakan Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Pelajaran yang pertama dari Nabi Ibrahim, menghadapi orang terdekat dulu. Nabi Muhammad SAW orang terdekat juga. Ayahnya memang meninggal, tapi saudara kandung ayahnya namanya Abdul Uzza. Nama kakeknya Abdul Muttalib. Nama ayahnya Abdullah. Nama pamannya Abdul Uzza. Tapi nama pamannya Abu Lahab, Pak Ustadz. Itu nama kerennya. Makanya kalau kenalan sama orang tanya dulu, nama siapa? Abdul Somad. Nama keren Uas. Jangan sampai nanti pulang ke rumah kelahi sama orang. Siapa yang ceramah di Masjid Jami' Nurul Iman tadi? Uas. Enggak, Abdul Somad. Sama itu juga orangnya. Abdul Uzza. Tapi orangnya ganteng. Kalau dia datang seperti api yang menyala. Maka yang sekarang sering ngomong, menyala abangku, menyala seperti api yang menyala. Bahasa Arabnya api yang menyala itu lahab, maka disebut dia dengan Abu Lahab. Makanya kalau ada di tempat kita orang ganteng tapi nggak pernah ke masjid, berarti saya nggak ada ngomong begitu. Di Pekanbaru ada, saya lewat di jalan, ada rumah makan, mampir rumah makan Abu Lahab. Loh, haram ini pakai nama Abu Lahab, ternyata ujungnya pakai P, lahap, bukan B. Lahap makan, maksudnya makan kalau di situ lahap. Nggak tahu rumah makan itu sudah buka atau tutup, karena takut orang mampir.
tarmihim bihijaratin min sijil.